Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 11 IPA 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat model 3 dimensi membran plasma. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu apa saja bahan-bahan yang saya gunakan. Bahan-bahan yang pertama yang saya gunakan adalah kapas yang saya rendam di One-Tex agar menghasilkan warna. Dan yang selanjutnya ada kawat. Kawatnya ini saya lapisi dengan tali kut. Serta di dalam sini ada styrofoam yang saya bungkus dengan kertas karton. Nah, untuk waktu pembuatannya saya menghabiskan waktu sekitar 6-7 hari dengan biaya sekitar 35.000. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, jadi membran plasma adalah lapisan tipis dengan ketebalan 8 mm yang berfungsi sebagai pelindung isi sel dari lingkungan sekitarnya. Nah, membran plasma ini bersifat selektif permeable atau semi permeable, yang artinya hanya ion-ion, molekul-molekul, dan senyawa-senyawa tertentu saja yang bisa melewatinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa saja penyusun dari membran plasma. Jadi membran plasma ini tersusun atas 2 lapisan fosfolipid atau biasa disebut dengan bilayer fosfolipid. Fosfolipid ini terbuat dari 2 bahan, yaitu pada bagian kepala yang terbuat dari fosfat yang bersifat suka air atau hidrofilik, dan pada bagian ekornya terbuat dari asam lemak yang bersifat tidak suka air atau hidrofobik. Nah, penyusun yang kedua yaitu adalah protein yang berwarna biru. Nah, protein ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein integral dan protein poliferat. Nah, protein integral ini merupakan protein yang tertanam pada 2 lapisan fosfolipid atau bilayer fosfolipid seperti ini, yang berfungsi pertama sebagai transporter, yang kedua sebagai enzim, yang ketiga sebagai reseptor, yang keempat sebagai penghubung, yang kelima sebagai penanda sel, yang keenam sebagai pelekat dengan matriks ekstrasel maksud saya. Nah, sedangkan protein periferal adalah protein yang terletak secara longgar pada permukaan fosfolipid atau permukaan membran sel. Nah, fungsi dari protein periferal ini adalah sebagai tempat menempelnya enzim atau hormon. Bahan selanjutnya yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat yang ada di membran sel itu ada pada lapisan membran sel maksud saya, yaitu oligosakarida. Oligosakarida dibedakan menjadi 2, yaitu yang ada pada membran sel maksud saya, yaitu ada oligosakarida yang terikat secara kovalen dengan lipid bernama glikolipid yang berwarna hijau ini, dan oligosakarida yang terikat dengan protein, yaitu glikoprotein yang berwarna biru ini. Letak dari glikolipid yaitu terletak menempel dengan lemak, sedangkan glikoprotein terletak menempel pada protein. Ya, selanjutnya di sini ada kolesterol yang berwarna kuning. Nah, kolesterol ini berfungsi sebagai jalan lintasan air yang berada di celah jajaran fosfolipid. Nah, fungsi yang kedua dari kolesterol maksud saya adalah sebagai menjaga integritas membran sel dan mengatur tata letak dan distribusi protein membran sel dalam tubuh. Fungsi selanjutnya ini berperan penting dalam menjaga stabilitas suhu tubuh. Fungsi selanjutnya yaitu meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas mekanik. Dan fungsi yang terakhir adalah meningkatkan sifat impermeable dari membran sel. Nah, selanjutnya ada transport pada membran. Transport pada membran ini berfungsi sebagai pembatas pergerakan bahan zat masuk dan keluar pada sel. Nah, sistem transport pada sel ini dalam strukturnya memungkinkan perpindahan secara selektif. Selanjutnya ada fungsi dari
cytoplasma selain melindungi sel, yaitu berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsang, dan yang kedua adalah berfungsi sebagai tempat atau pengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.